Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kita yang membahas tentang pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java NetBeans. Kali ini kita akan membuat fungsi atau metode autonumber atau membuat field di dalam form kita yang bisa melakukan autonumber terhadap nomor transaksinya. Nah, baik, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan di dalam proses pembuatannya. Kita mulai, yang pertama kita buatkan dulu objeknya. Ini saya beri teks dan saya ganti menjadi nomor transaksi. Kemudian saya tambahkan satu text field. Kemudian teksnya dikosongkan saja. Kemudian di change variable name saya gunakan tf nomor namanya dan sudah selesai. Karena ini dia sifatnya adalah auto number, maka sebaiknya edit table-nya kita matikan aja, jadi tidak perlu di input nanti. Setelah itu selanjutnya adalah kita membuat kelas yang akan melakukan perhitungan atau penambahan auto number-nya secara otomatis. Nah, karena kita sudah punya paket, nama paketnya table, saya tambahkan di paket table ini saja, dan nama kelasnya nanti akan saya beri nama dengan nama kelas validasi. Jadi saya klik kanan di paket table, new, kemudian saya pilih Java class. Saya beri nama kelasnya dengan nama validasi, kemudian saya finish. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal menambahkan coding untuk menghitung auto number-nya di bagian di bawah kelas validasi yang sudah kita buat. Saya langsung buat saja public void. Saya beri nama kelasnya auto nomor ya, huruf besar N-nya supaya membedakan antara kata auto dengan nomornya. Nah, kemudian parametersnya ada beberapa parameter. Yang pertama adalah kita sebutkan dulu fungsi nama table ini yang kita akan gunakan nanti. Jadi tabel data kasir, kemudian nama tabelnya, kalau Anda perhatikan di sini di fungsi ini, nama tabelnya adalah ini, model data kasir. Ya, saya copy saja masuk ke sini. Itu model data kasir. Kemudian parameter lain yang dibutuhkan adalah kita butuhkan star awalnya atau nomor awalnya. Tipenya adalah string. Namun variabelnya adalah star awal. Kemudian untuk menghitung jumlah record yang sudah ada di dalam tabel kita, saya buat juga variabel lain. Tipenya adalah integer. Nama variabelnya adalah panjang. Saya singkat aja dengan png. Nah, kemudian nanti objeknya yang akan menyimpannya adalah kita gunakan kelasnya Javax, swing, jtextfield ya. Textfield dan nama parametersnya adalah text. Atau bisa diganti dengan variabel lain atau parameter lain, itu tidak masalah. Nah, kita mulai blok. Oke, kita cek dulu apa yang salah.
Ini kelas integer. Nah, ini nama tulisannya integer. Ya, oke, sudah benar. Nah, saya jelaskan dulu. Nanti di dalam form kita ini di kasir, fungsi auto number ini akan kita panggil dengan mengirimkan nilai parameter. Jadi ini nama model kasirnya itu nanti akan kita pakai, kita buatkan satu variabel dengan menggunakan model tabel ini. Lalu string awal ini adalah untuk menghitung berapa panjang nilai awalnya di dalam record kita, di dalam tabel kita. Sedangkan integer panjang ini akan menghitung berapa jumlah record sekarang yang ada di dalam tabel kita. Jadi kalau misalnya di dalam tabel bayar kita atau di tabel yang akan dibuatkan auto number itu sudah ada 10 data, berarti variabel panjang ini nanti akan berisi 10. Kemudian ini adalah variabel atau parameter yang berbentuk tekstil yang akan menyimpan data auto numbernya nanti. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya bikin variabel string, misalnya gunakan s dengan sl, nanti kan kita gunakan untuk menghitung jumlahnya. Kemudian variabel integer, saya kasih nama variabelnya j aja. Setelah itu tinggal dihitung s sama dengan ini yang akan mengambil data dari perhitungan jumlah record yang sudah ada di dalam tabel kita. Kita convert ya, kita konversi, berarti integer titik kita convert ke to string ya, to string. Kemudian kita masukkan nama model tabelnya, yaitu model data kasir. Lalu kita gunakan fungsi menghitung jumlah kolomnya ya, jumlah barisnya. Get row count. Nah, nanti ditambah 1. Karena itu yang mau digunakan nanti. Jadi kalau misalnya sudah 10 baris tambah 1 berarti akan menjadi 11. Jadi nomor berikutnya adalah nomor 11. Gitu. Oke, kita titik koma. Kita cek dulu karena ada yang salah. Oh, berarti ini get-nya yang salah. Get row count. Fungsi count-nya count, kemudian plus 1 to string. Apa yang salah ini? Ini harus titik. Oke. Nah, sudah muncul di fin otomatisnya. Oke, selanjutnya kita buat variabel s, ditentukan nilainya yaitu dengan menggunakan variabel s tipi. Jadi yang di sini dihitung panjangnya ya, length. Sudah muncul finnya. Kemudian tinggal di titik koma. Jadi nanti S ini kan bernilai integer, sudah dihitung dari jumlahnya. Jadi kalau misalnya data saya sudah ada 10 di dalam tabel, plus 1 berarti 11, berarti S-nya ini adalah 11. Nah, nilai 11 ini yang kemudian di length masuk ke dalam variabel kecil. Nah, nanti tinggal dihitung. Sekarang kita lihat di sini S1, kosongkan dulu, koma, baru dibuat loopingnya ya. For integer i sama dengan 1, kemudian titik koma, i lebih kecil sama dengan panjangnya, panjang, kemudian dikurangi dengan j karena dia akan menggunakan perulangan down to ya, kurangi dengan j,
lalu di C++. Kita buat bloknya. Nah, selanjutnya tinggal di S1 sama dengan ini yang akan ditambahkan, yaitu S1 ditambah dengan 0. Ini apa yang salah nih? Variabel S1. Oh iya, nama variabelnya tadi yang salah. SI ternyata. Oke, sudah ditutup. Nah, sekarang tinggal dipindahkan ke parameter text tadi, text titik set text. Nah, udah muncul hint set text. Set textnya ya kita pakai string awal, lalu nanti tinggal di plus dengan S1, lalu tambahkan lagi dengan S. Nah, ini nilainya masuk ke sini nanti. Oke, ini sudah selesai kita buat metodenya. Kita save dulu. Setelah selesai kita buat, maka tinggal kelas validasi ini kita impor masuk ke ini, ke form kita, yaitu form kasir belanja. Tinggal diimpor tabel titik validasi ya, titik koma. Nah, sudah. Baru setelah itu kita buat instansiasi, variabel instansiasi dengan menggunakan kelas validasi tadi, dan kita letakkan di bawah atau setelah pembuatan variabel model tabelnya sini. Jadi tinggal kita buat validasi sama dengan, misalnya nama variabelnya saya kasih nama valid, sama dengan instansiasinya new adalah, kemudian kelasnya validasi ya, koma. Ini sudah ditambahkan. Kalau sudah ditambahkan, maka nantinya kita tinggal memanggil metode autonomor yang ada di kelas validasi itu dengan menggunakan variabel valid ini, dan kita tambahkan di metode bersih aja atau metode kosongkan. Kebetulan kemarin kita pakai nama metodenya dalam metode bersih, maka kita pakai aja metode bersih. Kita cari dulu metodenya. Nah, ini dia. Kita tinggal panggil. Jadi valid. Nah, ini nama variabel instansiasinya sudah bisa dipakai autonomor, ini sudah muncul karena sudah dibuat. Jadi nama modelnya adalah model data kasir. Nah, sekarang tinggal kita tentukan formatnya. Jadi misalnya ya, autonomornya itu nanti kita buat huruf T dari kata transaksi misalnya T, lalu kita misalnya T001. Nah, mulai dari situ T001. Berarti nanti berikutnya ke bawah menjadi T002, T003, dan seterusnya. Jadi di sini hapus dulu ini. Berarti formatnya, pengaturannya nanti kita akan menggunakan kata T. Terserah kita. Kalau misalnya bukan T, misalnya kita mau pakai nomor, berarti di sini adalah N. Jadi bagaimana format nomor transaksinya terserah kita. Misalnya format teksnya bagaimana. Lalu width-nya, panjangnya berapa? Misalnya 4. Ini sesuai dengan ini, formatnya ini. Ini kita sesuaikan dengan yang ada di sini tadi, di fungsi validasi, parametersnya. Jadi pertama ini, dia mengikuti ke sini nih. Nama tabelnya, kemudian string awalnya, berapa string awalnya. String awal tadi kita gunakan adalah huruf T. Kemudian panjangnya berapa, integer panjang misalnya 4, tadi kita pilih 4 karena 0001. Lalu nanti JText field-nya yang kita mau pakai teksnya apa, untuk variabel teks itu apa, kita gunakan dari mana. Nah, nanti
Kalau di sini tadi kita gunakan di sini di TF nomor. Jadi ada 4 parameter. Yang pertama model data kasir. Nih, model data kasir. Kemudian string awalnya, string awal dari auto number yang kita mau gunakan itu adalah huruf T. Kemudian panjangnya adalah 4, berarti 0001 ya, 3 nolnya 0001 karena 4. Kemudian JTEX field yang mau digunakan adalah TF nomor. Nah, ini sudah dipanggil di situ. Setelah itu, setelah dipanggil, maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita tinggal membuat fungsi get, metode get dan metode set untuk variabel nomor di data kasirnya di sini supaya nanti bisa dipakai. Nah, supaya memudahkan, yang pertama kita lakukan adalah kita menambahkan dulu variabel nomor di atas. Kita buat dengan tipe string saja. Kenapa? Karena tadi ada T-nya ya, T001 berarti itu sudah berbentuk string. Setelah itu kemudian kita buat selanjutnya adalah fungsi get dan fungsi setnya. Nanti karena dia bertipe string, supaya cepat saya copy dari sini aja. Dan bisa saya sisip dimana terserah kita, di akhir juga boleh. Oke, nanti di sini set nomor, hapus ya, set nomor, stringnya variabelnya di atas tadi adalah nomor, berarti di sini dia jadi nomor, diambil dari parameter nomor string. Kemudian getnya ini, getnya juga adalah get nomor, kemudian berarti returnnya adalah return nomor. Sudah ada set dan sudah ada get, set nomor dan get nomor. Ya. Set. Oke, ya sudah set nomor dan get nomor. Ini sebetulnya bisa ditukar ya, get dulu baru set, nggak jadi masalah. Oke, setelah itu, setelah kita tambahkan, maka tinggal kita ubah lagi di bagian kelas tabel data kasir. Yang tadinya kita cuma punya 5 kolom, nanti dia akan menjadi 6 kolom karena ada penambahan field baru, yaitu field nomor transaksi. Lalu kemudian kita perbaiki ini karena ada penambahan 1. Jadi case-nya nanti akan berubah menjadi case yang jadi 0 di sini adalah nomor transaksinya, case nomor, kemudian titik 2 return list, titik get dalam kurung row index, kemudian titik kita pakai get nomor. Nah, ini sudah ada get nomornya. Yang lain tinggal dirubah, ini urutannya kembali dijadikan 1, 2, 3, 4 dan 5 karena sudah jadi 6 sekarang ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini sudah di row count-nya, kolom count-nya itu sudah kita jadikan 6. Lalu selanjutnya ini juga kita tambahkan, ini jadi case 0, kemudian return-nya adalah nomor ya, nomor. Oke, sudah. Berarti ini juga kita atur kembali indeksnya 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, semua setelah itu, selanjutnya yang perlu kita lakukan setelah ditambahkan di situ, tabelnya sudah kita ubah.
Maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah merubah atau menambahkan satu field di dalam database kita ya. Kita tambah satu field di dalam database kita. Nah, sekarang saya masuk ke Google Chrome dulu. Kemudian saya ke localhost php admin. Nanti kita akan tambahkan satu field, tetapi fieldnya bukan auto number karena kita sudah buat fungsinya sendiri, fungsi auto number. Saya masuk ke database-nya kasir. Di sini ada tabel bayar yang sudah kita buat. Nah, ini tabel kita. Kita tinggal masuk ke strukturnya. Ini. Nah, sekarang kita sudah punya 5 field atau 5 kolom. Kita tambahkan satu. Kita tambahkan satu. Nanti di sini add 1. Kemudian columns-nya di sini karena kita meletakkan paling pertama, kita pilih beginning of table, gitu ya, beginning of table. Kemudian kita go. Nah, kita kasih nama nomor transaksi. Saya pilih varchar saja, panjangnya 11. Ini kita jadikan primary key. Ini jadi kunci. Oke, primary key. Setelah itu kita go. Save. Ini apanya yang datang? Tetapi saya mau change dulu supaya bisa primary. Oke, enggak masalah. Tadi primary juga. Kita save aja. Harusnya dia bisa primary key ya. Ini sudah selesai. Kita sudah punya field ini. Sudah ada. Nah, nanti bisa diedit sebetulnya. Kita punya data di sini. Kita punya data ini bisa kita edit. Bisa kita change untuk merubah datanya.
Kita stop dulu ini, kita lanjut aja dulu. Nah, setelah itu, setelah ditambahkan nomor transaksi, maka yang selanjutnya tinggal kita perbaiki coding kita, khususnya di metode tampil, metode simpan maupun metode ubah. Jadi di sini saya masuk di bagian ubah dulu karena ini sudah ada. Tinggal ditambahkan ya. Nanti di copy aja ini. Ctrl C, tambahkan di atasnya. Dan di sini kita ganti dengan nomor. Ya, kita ganti dengan nomor. Nomor transaksi, nama fieldnya ya. Ini tadi kita buat nomor transaksi, jadi di sini TF-nya adalah TF nomor. Oke, ini sudah kita tambahkan satu. Selanjutnya adalah di filter data juga tambahkan. Filter data, kita tinggal copy ini. Oke, nanti setnya kita pakai set nomor. Ya, kita pakai set nomor. Lalu rs get stringnya ini kita ganti 1, berarti yang di bawah ini jadi 2, kemudian ini 3, 4, kemudian 5, dan terakhir adalah 6. Ntar saya lihat dulu di sini di tabel data kasir nomor itu tadi begitu. Oh ya, string. Benar, kita pakai get string. Kemudian selanjutnya ada ditampil. Nah, ditampil ikut yang tadi sudah dibuatkan tadi. Nanti kita tinggal copy saja untuk metode tampilnya. Karena ada perubahan saya copy aja sekalian. Karena codingnya sama. Kemarin waktu buat filter juga di copy dari tampil. Kemudian disimpan. Nah, disimpan ini juga sama, kita sisipkan, tambahkan dulu satu coding, saya copy di sini. Nanti tinggal kita rubah. Yang dipakai di sini adalah TF nomor, jangan lupa urutannya ya, karena tadi kita sisipkan nomor transaksi itu begini, berarti dia harus pertama ya. Ini sudah selesai, kita save. Sekarang kita coba ya. Sekarang kita klik mulai. Nah, ini sudah langsung T009. Berarti datanya sudah ada 8. Nah, ini nanti jangan lupa nomor yang masih kosong ini tinggal diganti datanya, diedit aja, dimasukkan data. Dieditnya langsung dari MySQL. Sekarang saya kasih nama Saldi. Belanjanya 700.000 ya. Kita proses, kemudian kita simpan. Nah, nanti di sini sudah terisi, masuk ke sini. Ya, kodenya. Kalau kita mulai lagi, maka dia akan menjadi T0010. Dan seterusnya seperti itu. Ya, sekian dulu ya video kita yang membahas tentang bagaimana cara membuat metode atau kelas untuk auto number, untuk nomor transaksi. Sebetulnya kita bisa membuat fieldnya dalam bentuk tipe auto number juga boleh. Tapi kalau kita pakai auto number itu berarti kan formatnya itu dia hanya mengikuti urutan indeks nomor 1, 2, 3. Jadi tidak bisa ditambahkan di depannya misalnya T00, jadi 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini dia video kita yang membahas tentang membuat nomor otomatis. Sekian, jika ada pertanyaan seperti biasa silahkan ditanyakan melalui forum diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.